Habib yang mungkin tidak banyak orang tahu, ternyata Habib ini musisi juga ya. Ya enggak lah. Alat-alat musik yang dikuasai apa aja? Dulu saya pertama kali belajar dari gitar. 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 Akhirnya kita belajar viol juga. Oke. Ya. Setelah itu kita perhitungkan dengan viol, tapi secara pribadi saya kelihatannya kalau kita viol itu getaran daripada gosokan viol ini, kalau enggak kita pakai apa namanya pelapis, ini mempengaruhi paru-paru getaran ini. Oke. Itu satu. Yang kedua, debu yang kita pakai apa gondorukem itu yang untuk supaya tidak licin itu. Iya. Ini kan debunya juga kita sedot. Oh. Makanya ya maaf saja, violis-violis yang matang-matang biasanya kaki kanannya agak ke depan sedikit, violnya di sini. Supaya. Nih, nah kita melihat not di sana, sehingga debu apa yang kita tidak mengharapkan Iya. kesedot, selamatlah karena stok viol di sini memakainya. Itu di antaranya. Oke. Itu. Almarhum Idris Sardi itu suka begini. Ya, itu di antaranya. Oke, jadi sama apa lagi? Terus keyboard. Keyboard. Akhir-akhir ini ya, Iya. Ini sudah. belajar otodidak atau les atau apa? Saya enggak les. Tapi kalau dikatakan otodidak terlalu tinggi lah. Ya, kita belajar itu aja. Ya. Nah ini jiwa seni ini datang dari mana? Abah saya itu juga violis masalahnya. Dan dikenal di Pekalongan sampai namanya saja Abah itu Ali Viol. Kalau disebut Ali Hashim tidak paham. Tapi kalau nyebut Ali Viol, Orang langsung tahu. orang tahu semuanya. Oh, jadi dari ayah ya? Ya. Jiwa Cuma seni yang ini. saya kagum itu loh, di dalam dunia musik. Jadi kita mengetahui keperluan viol-viol yang dinamis, yang agak kecil, bukan alto, bukan. Ya, itu umpamanya berapa, umpamanya 4 atau 5, altonya berapa, apa 2, apa 3. Lalu celonya berapa, apa 1. Nah, kalau orkestra yang besar sudah bentuknya apa namanya kelas ya Pak, selain orkestra itu dengan yang besar sekali sampai violnya berapa puluh pada waktu itu. Saya kagum di situ. Semua pemusik mempunyai notes dan bagian flute dari mulai klarinet, saksofon, trombola dan lain-lainnya sampai yang paling besar sendiri bassnya itu, dan dari gitar sampai drummer, bongo, timpani, dan Habib menguasai betul ya alat-alat musik ini. dan bassnya gimana. Dan sebagai seorang yang tahu dalam segi seni, ini lagunya percintaan atau apa. Nah, kalau lagunya percintaan banyak yang berperan gitar bisa atau saksofon. Bisa umpama lo ini bisa menempatkan. Oh ini kalau percintaan ini diiringi oleh gitar, wah sentimentalnya kuat. Ini ada lagi yang wah ini harusnya saksofon lah. Ya. Yang dominan. Ya, dominal. Itu diantaranya. Semuanya memegang notes. Megang note. Tapi ini termasuk jawaban saya lah nanti ya. Jawaban pertanyaan. Jadi tidak usah ditanyakan lagi. Ya. Apa? Nah, dirijennya tanggap. Dirijen tanggap. Ya. Jadi seumpamanya ini mainnya apa? Apa minor, di minor, apa A, E, dasarnya apa? Kan ada semuanya. Kalau umpamanya suara do jatuh kepada suara C, bisa saja jatuhnya mi. Itu diawali dari mi dahulu dan sebagainya.
Nah, dirijen itu tahu stok fuel yang sama dan yang tidak sama, mana setelan yang agak fals dan tidak. Semua dirijen itu mesti paham. Oke. Nah, tinggal memainkannya 3/4 atau 4/4. Dan ini harus tanggap betul. Ini pas gilirannya fuel, langsung saja. Pada detik tertentu, jatuh tidak terlambat. Langsung aja, fuel jalan. Dan sebagainya. Ini bagian gitar. Teratur betul, rapi. Tapi ruang demo itu pasti ada. Di tengah-tengah. Tapi yang demo pun tidak lepas daripada koridor. Nilai-nilai kesopanan di sini tidak asal dah. Enggak. Ya. Tinggal tergantung musiknya. Kalau musiknya jazz memang banyak liku-likunya. Improvisasi. Improvisasinya luar biasa. Itulah hebatnya musik jazz di situ. Nah, bisa juga di dalam dunia simfoni dan lain-lainnya mestinya kan begitu juga. Iya, jadi pesan moral dari cerita ini apa? Nah, ruang demo itu ada tempatnya. Kalau ada orang mau demonstrasi, Ya, ada tempatnya, ada tidak, ruangnya. Tidak mau tahu lah, kita dalam musik ini tinggal dipahami sendiri aja. Oke, tapi ada koridornya. Ya, ada koridornya. Tetap dirijen tetap ngomando biasa, sesuai dengan dirijennya. Bukan dirijennya yang dimungsuhi. Oke, paham. Dirijen atau konduktor, ya bukan salah dia sebenarnya. Tapi memang ada yang fals, ada yang itu dan seterusnya. Tapi koridornya tetap sama, yaitu orkestra. Orkestra. Yang fals dia tahu ini nomor sekian, viol, senarnya nomor sekian, itu hafal benar. Iya. Oh ini gitarnya nggak bener nih. Yang senar nomor 3, wah kurang pas. Coba berhenti dulu, gerak berhenti, setel. Senar nomor 3. Oke. Nah tahu. Itu diantaranya. Tapi kalau orkestra berantakan yang disalahkan dirijennya atau Nah, konduktornya. ya itulah. Nah, karena apa? Yang main tidak baca note-nya. Note-nya. Jadi semua ada note. Oh, jadi ini tadi pengertian note-nya itu. Ya, Intinya ada aturan mainnya lah. ada mau nih. Nggak boleh suka-suka. Berapa mat, tone-nya berapa, kan itu ada peraturannya. Oke, nggak boleh suka-suka. Ya dong, nggak boleh. Supaya ada harmoni di situ. Ya begitu. Nah, ini mencong sini. Gimana? Ini yang nggak pakai note tadi. Nah, itulah. Ya ini silakan diartikan masing-masing ya penonton ya. Nah, tapi selain bermain musik juga mencipta lagu ya. Ya mau dikatakan mencipta hanya bukan iseng Pak, tapi belajar, masih belajar. Jadi udah berapa lagu yang pernah dibuat? Ya ada sedikit banyak lah. Ya diantaranya Cindo, Cinta Indonesia. Itu Lalu gimana tuh? Ibu Pertiwi. Masih ingat itu? Masih Syairnya? ada saatnya di liriknya belum jadi, cuma notnya sudah Oke. jadi. Kalau Cindo sudah kemana-mana, sudah banyak yang hafal itu. Saya kebetulan nggak tahu, boleh dinyanyikan nggak itu? Oh, ini banyak itu. Mustahil kalau tidak tahu. Penonton udah mulai seneng nih. Wah, ada Kata-katanya nyanyi nih. diantaranya keindahan bumi pertiwi, terhias untaian mutiara, pembangun yang sejati harum namanya di Nusantara. Jejak-jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya. Tersurat tersirat masa lalu, jadi bekal untuk penerusnya. Merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Dimanapun ia berada, tetap cinta Indonesia. Itu diantara. Merdeka. Itu lirik karangan Ya, atau sendiri. ditulis sendiri oleh Habib Sendiri, ya? ya. Ini kapan kalau bikin lagu gitu? Sudah 10 tahun lebih. Saat-saat seperti apa bisa menciptakan lagu? Ya situasi pada waktu itu sangat khawatir sekali, maka saya menciptakan PMPI Pecinta Merah Putih. Saya juga mengarang lagu itu. Di antaranya di tengah-tengah itu refnya, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah. Itu di antaranya liriknya. Oh, liriknya lebih ke arah nasionalisme ya, membangkitkan rasa kebangsaan begitu ya. Baik, ini Pilpres, Pilkada sudah dekat dan semakin was-was orang melihat ini jangan-jangan ada politik identitas lagi dan seterusnya yang akan membenturkan masyarakat.
seharusnya kita harus bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi, belajar dari pengalaman. Mari kita pelajaran apa yang diajarkan oleh sesepuh-sesepuh kita. Walaupun berbeda pandangan, berbeda pilihan, kita tidak boleh melepaskan kesatuan persatuan. Keukhuwahan ini lebih untuk benteng kita walaupun berbeda dengan pilihannya. Kita terkadang melihat orang makan di restoran, satu meja itu masing-masing lah. Ditanya sama dari pengantar restorasi itu apa namanya? Waiternya. Ya, tanya, Bapak minum apa? Es jeruk. Yang satu teh es. Yang satu kopi, air putih. Atau teh hangat. Makannya apa, Pak? Sate 10. Bapak, udang. Satu lagi kikil. Satu lagi ikan laut dan sebagainya. Ketika makan, itu enggak ada yang bicara mereka. Umur Bapak berapa sih, Pas? Umurmu piro? Aku sepeda. Ojo doyan udang itu kolesterolnya tinggi, ndak ribut. Walaupun pesanannya beda-beda. Ya. Kesukaannya beda-beda. Ya. Yang satu. Jenengan piro, Pak? Saya 65. Tolong itu kurangi satene. Itu bisa darah tinggi itu. Gimana, Men? Wis gak apa-apa. Yang penting sehat. Iya. Ndak ribut. Bahkan selesai makan malah berebut membayari. Itu satu contoh yang simpel kelihatannya ya. Padahal ini yang satu beda pilihannya, satu beda pilihannya, tapi bisa kok saling menghormati satu meja. Saya kagum dengan itu. Saya pelajari itu. Itu diantaranya. Menarik sekali ini analoginya. Apakah kita rela negeri kita ini tercinta ini pecah belah? Pasti saya jawab tidak. Indonesia harus utuh. NKRI harga mati.